Dunia kita sekarang ini berubahnya cepat banget kan? Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas pesan-pesan penting dari bukunya Yuval Noah Harari, 21 pelajaran untuk abad ke-21, biar kita sama-sama paham apa sih tantangan terbesar yang lagi kita hadapi. Oke, kita mulai dari sini ya. Harari ngasih kita tantangan nih. Dia bilang, kita semua ini ngerasa udah paling tahu, padahal sebenarnya nggak juga. Yuk kita gali lebih dalam, kenapa pemikiran ini jadi penting banget sekarang? Jadi titik awalnya tuh di sini. Semua cerita yang selama ini kita pegang teguh, yang ngasih kita makna, sekarang lagi goyah. Dan di saat yang bersamaan, ada kekuatan baru yang dahsyat banget lagi muncul. Intinya, kita tuh sekarang kayak lagi hidup di ruang hampa makna. Kenapa bisa gitu? Menurut Harari, ini karena cerita-cerita besar yang nopang peradaban kita di abad ke-20, sekarang udah nggak relevan lagi. Yo, kita coba lihat mundur sedikit. Dulu di abad ke-20, dunia tuh rame sama ide-ide besar yang saling adu kuat buat nentuin masa depan. Ada fasisme, komunisme, liberalisme. Terus sisa dua, dan akhirnya tinggal satu. Tapi ternyata kemenangan liberalisme ini nggak sekokoh yang dikira. Justru sekarang banyak banget yang mulai kecewa dan akhirnya kita jadi bingung, cemas, dan nggak tahu harus percaya sama apa lagi. Nah, kekosongan ideologi ini nggak dibiarin kosong gitu aja. Ada kekuatan baru yang masuk dan ini jauh lebih mengganggu. Gabungan antara teknologi informasi dan bioteknologi. Dan ini nih peringatan paling penting dari Harari. Kita, manusia, lagi berubah jadi hewan yang bisa diretat. Kenapa? Karena sains sudah mulai bisa ngebongkar algoritma yang jalan di otak kita sendiri. Ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat diri sendiri loh. Yang biasa kita sebut intuisi, ternyata itu cuma algoritma biologis yang canggih. Nah, masalahnya AI sekarang lagi belajar ngejalanin algoritma yang sama, tapi jauh-jauh lebih powerful. Nah, disinilah letak kelemahan kita. Software di otak kita ini bisa dibilang udah ketinggalan zaman. Didesainnya buat bertahan hidup di sabana Afrika, bukan buat dunia digital kayak sekarang. Jelas aja kita jadi gampang banget dimanipulasi sama algoritma dari luar yang jauh lebih canggih. Terus, apa dong akibatnya kalau kita hidup di dunia di mana algoritma lebih ngerti kita daripada diri kita sendiri? Harari ngasih prediksi yang cukup mengerikan. Munculnya kelas sosial baru yang berbahaya. Coba deh lihat angka ini. 1% orang terkaya di dunia udah punya setengah dari total kekayaan global. Setengahnya. Saat AI bikin makin banyak pekerjaan manusia jadi nggak relevan lagi, Harari ngingetin kita soal munculnya kelas yang tak berguna secara masif. Orang-orang yang nilai ekonominya tiba-tiba hilang begitu saja. Ini ngeri banget sih. Soalnya jauh lebih susah berjuang ngelawan perasaan nggak dibutuhkan daripada ngelawan eksploitasi. Di sini orang-orang nggak cuma kehilangan nilai ekonomi mereka, tapi juga kekuatan politik mereka. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah tradisi-tradisi lama kita, jawaban-jawaban lama kita, bisa jadi pegangan buat ngelewatin krisis yang belum pernah ada sebelumnya ini? Menurut Harari, jawaban-jawaban lama kayak nasionalisme atau agama itu udah nggak cukup lagi. Kenapa? Karena kerangka berpikir itu didesain buat masalah lokal, bukan buat ancaman global yang kita hadapi bareng-bareng sekarang. Dan ketidakcocokan inilah yang bikin kita jadi lumpuh. Kita punya masalah skala global, tapi solusinya masih mikir skala nasional. Yang nggak nyambung. Jadi ya susah mau gerak bareng buat isu-isu paling penting. Oke, jadi kalau cerita-cerita lama udah pada hancur, dan teknologi malah jadi ancaman jenis baru, terus kita harus gimana? Cari jawabannya di mana? Nah, jawaban Harari ini jujur cukup mengejutkan. Dia ngajak kita geser jauh dari ideologi dan fokus ke satu skill yang sifatnya sangat personal dan praktis. Jadi, alih-alih nawarin kita cerita baru buat diyakini, Harari justru bilang kita butuh skill lain, kemampuan buat bedain mana fiksi, mana realita. Jalan keluarnya bukan dengan nemuin dongeng baru, tapi dengan belajar ngamatin kenyataan apa adanya. Terus gimana caranya? Harari ngasih alat yang sangat praktis, latihan observasi. Ini bukan soal mistis-mistisan ya, tapi murni soal ngelatih pikiran kita buat fokus sama apa yang nyata saat ini, tanpa keganggu sama cerita-cerita yang terus berputar di kepala kita. Menurut Harari, untuk bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi, kita harus mulai dari satu hal yang paling nggak bisa dibantah dalam hidup kita, yaitu penderitaan. Dan inilah pertanyaan yang dia tinggalin buat kita renungin. Di zaman yang serba banjir informasi dan semua cerita besar runtuh, jangan-jangan tindakan paling radikal yang bisa kita lakuin cuma satu, benar-benar memperhatikan.